Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifki Ramdhani di konten JDK. Nah, kali ini kita mengangkat kasus yang unik, yang mana eh, teman saya pas mau UAS katanya eksamen browsernya itu ada kesalahannya, error. Nah, saya mencoba mengakali dan juga teman-teman saya, dan ya alhasil kita dari kelas PTIKB bisa memecahkan apa yang telah menjadi masalah selama ini. Nah, sebelumnya mohon maaf karena memang wajah saya hitam, hitam manis dodol Garut ya, dan memang kamera laptopnya tidak memadai juga. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya telah ada 4 G-frame, yang mana 2 G-frame ini saya sudah dipakai sebagai bahan percobaan. Kemudian 2 G-frame yang lain, yang ini itu yang nantinya kita akan jadikan tutor. Nah, sebelumnya kita akan run dulu nih. Kita akan run dulu mencoba menampilkan apa yang telah kita buat. Oke, wait. Oke, di sini kita telah menampilkan daripada tabel yang nantinya akan dimasuki oleh data yang telah kita pilih. Loh, data yang mana? Nah, yang ini, input data yang ini. Oke. Nah, yang ini misalkan kita pilih serabi spesial, harganya itu 5.000. Nah, ininya misalkan ini tuh 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita klik yang ini aja. 5. Kita hitung 5.000 kali 5. Hitung 25.000 kan? Oke, simpan. Nah, datanya telah masuk ke sini. Nah, Kak, kok depannya enggak itu dulu, enggak kedai Cindra kasih pun dulu, enggak yang ini dulu, malah yang ini? Iya, karena memang eh, ya biar biar enak aja lihatnya. Sama juga kita sudah beberapa kali bikin source code-nya emang gagal terus, ya mungkin kita kurang belajar lah ya. Ya, tapi yang penting kita sudah memasukkan data ini ke sini gitu. Oke. Jadi gimana sih cara buatnya? Gampang sekali cara buatnya. Kalian tinggal copy paste. Enggak. Tapi kita akan mencoba nih, kita akan mencoba membuat dari awal. Nah, saya sudah siapkan yang ini, yang kosong. Nah, ini tuh saya jelaskannya apa aja. Ini label, ini label juga sama label, ini text file, yang ini semua button, ini text file, ini button, ini button, ini button, dan ini text file. Nah, masing-masingnya itu sudah diisi dengan variabel. Yang ini txt menu, yang ini txt harga. Kalau misalkan yang ini txt hasil, nah yang ini txt jumlah gitu. Nah, kalau misalkan yang ini btn bahasa rudal, ya begitulah, btn ngacoan, btn kopi biasa, btn sebelakan 3 lau, banyak sekali. Oke, kita masuk ke awal dulu. Yang perlu disiapkan itu awalnya harus apa dulu nih? Nah, sebenarnya yang harus disiapkan dari awal itu adalah ininya dulu, importnya dulu. Import untuk memasukkan si Gtable-nya. Oke, kita kopas. Ini sorry ya, saya kopas-kopas dari hasil saya karena memang kalau diketik bisa lebih dari 25 menit, ternyata lama juga. Jadi biar biar cepet juga mungkin. Oke. Nah, oh udah ada ya. Nah, ini di tabelnya. Kita anggap hilang lah ya. Kita anggap hilang. Oke, hilang. Masukkan lagi. Oke. Kita sudah masukkan ini. Kemudian kita
masukkan lagi. Nah, si breakpoint yang ini atau input data. Nah, point static ini untuk memasukkan si variabel lagi, si input data yang ini, datanya ke dalam ke tabel data. Oke, kita kopas. Ini codingannya ya gitulah. Prepare for static, add row to input data. Oke. Biasanya kalau misalkan copy paste ini itu, oh udah ada ya, kita anggap hilang aja. Kalau misalkan kita copy paste sebuah source code itu, biasanya kadang valid kadang enggak, jadi tergantung dari kitanya ya, tergantung dari kitanya hoki apa enggak gitu maksudnya. Oke, setelah itu kita masukkan si objek hitungnya. Nah, yang ini private objek hitung. Nah, objek hitung ini untuk menghitung kan. Nah, masukkan ke sini. Oh, udah ada. Oke, udah ada. Oke, sekarang kita ke menu utama. Ke menu utama itu apa aja sih? Yang pertama ini. Nah, si btn ininya dulu. Oke. Bentar, saya lupa lagi source code-nya. Nah, yang ini. txt jumlah. Oke. Nah, txt jumlah itu berasal dari sini. Nah, yang ini berasal dari sini. Kita tempelkan di sini. Tetap. Oh, di ujung banget ya. Iya, karena memang ini. Dan hapus. Cari kejauhan. Nah, kalau misalkan ini untuk angka 0, ini untuk angka 1, kemudian ini untuk angka 2. Kok tambah jauh sih? Ini untuk angka 2. Gimana variabel yang kita kasih aja. Kalau misalkan di sininya btn 3, ya berarti untuk angka 3 terserah kitanya yang ngasih si variabelnya, karena yang tahu variabel itu ya cuman kita, karena kita yang buat gitu. Nah, ini Pak kok dimasukkannya satu angka berarti ribet dong kalau misalkan mau pesen 100. Iya bener, saya juga tadi udah mengakali gimana caranya kita itu mau misalkan di sini sih, misalkan mau pesen 6, mau pesen 600, nggak bisa kan ya. Sorry ya, ada suara anjing karena di kosan saya banyak anjing. Saya ngekos di dekat kampus Unisa di Gang Lumbu Cigugur, kalau kalian nggak tahu. Kenapa di sini banyak anjing? Karena memang apa tuh? Di sini banyak sekali pecinta hewan. Salah satunya yaitu pecinta hewan yang merawat anjing lah gitu kira-kira. Susah ya kalau. Nah, ini memakai txt menu dan txt harga. Ini itu untuk variabel dari sini nih. Terus gimana sih? Nah, yang ini txt menu dan txt harga. Jadi misalkan kalau misalkan kita mau ngeklik bakso rudal, namanya akan tampil di sini dan harganya akan tampil di sini. Begitu guys. Wait, kok ketutup 2 sih? Oke. Kita klik aja bakso rudal. Kemudian
ini namanya ngacoan. Ngacoan harusnya kan ngacoan ya. Ini itu misalkan katakanlah kita tebak harganya 5.000 lah ya. 5.000 tutup. Kok ininya jadi gede? Ya nggak tahu lah. Karena memang dari kemarin laptop saya itu error guys. Nggak tahu kenapa. Semoga saya diberikan rezeki yang banyak buat bisa upgrade laptop. Astagfirullah, ini anjing berisik banget ya. Ini tuh misalkan kopi biasa harganya 3.000. Oke. Nah, kan kalau misalkan masukin satu-satu itu pasti durasinya bakal lama. Ya, durasinya bakal lama. Ini tuh seblak apa tuh namanya? Seblak anti galau. Anti galau. Baik. Harganya 15.000 lah. 23. Kurang. Ya udah. Oke. Ini kurang tutup. Sama ini. Kemudian ini itu namanya Sorabi spesial. Serabi apa Sorabi ya? Spesial. Oke. Harganya saya kasih 7.000 aja. Biar gak kemahalan kayak BBM. Kemudian ini cilok stun. Cilok stonek. Kalau misalkan di coding satu-satu ya gitu pasti banyak, belum ke bawahnya. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan saya kasih tutorial itu singkat asal kalian mungkin mengerti lah gitu ya. Sebisa mungkin saya memberi pemahaman yang simpel. Masih banyak. Kemudian ini di sini BTN basreng, kemudian basreng pedas gitu guys lah. Basreng kering. Oke. Harganya enaknya berapa ya? Harganya 10.000 aja lah udah. Kemudian kita kasih ini. Itu nasgor singkatan dari nasi goreng, tapi kita kasih nama nasgor aja. Nasgor. Oke, harganya 15.000 lah. Nasgor agak mahal ya.
Oke. Oke, cuman 15.000 ya. Nah, kita masuk ke button batalnya. Button batal itu yang mana? Yang ini. Ini saya kasih nama variabel itu button batal. Nah, button batal itu terdiri dari txt menu, di set text. Di set text itu kalian paham kan? Jadi teksnya diambil untuk dihilangkan atau dimasukkan. Kemudian pakai txt harga dan txt jumlah. Jadi si yang tadi udah di input itu yang di sini tuh ini tuh semua dihapus oleh si batal ini nantinya. Kita masuk ke source code-nya, kita simpan aja di sini. Ces, oke. Ini nggak perlu ubah-ubah lagi, udah seperti pada umumnya. Oke, batal sudah ready. Kemudian kita masuk ke button hitung. Nah, yang ini. Button hitung ini adalah sebuah button untuk menghitung daripada yang tadi kita telah input. Oh, berisik banget ya. Nah, yang ini. Nah, yang ini. Nah, button hitung ini terdiri dari pilihan menu. Pilihan menu itu yang mana? Pilihan menu dan masukkan jumlah. Pilihan menu dan masukkan jumlah. Seperti kayak materi pas saya kuliah itu materi menjumlahkan keliling, kalau nggak salah keliling apa persegi panjang ya. Nah, ini maksudnya masukkan dulu nama labelnya, kemudian isi labelnya itu dikasih variabel integer, pakai double juga, double parse double, kemudian di mana tempat nyimpen nyimpen apa tuh, nyimpen harganya kan di txt harga, nyimpen tulisannya di mana. Nah, kalau yang di atas itu set text, kalau yang ini get text untuk mengambil teks yang ada di dalam teks file. Itulah kira-kira. Sama juga kayak masukkan jumlah yang ini, yang hitung juga sama pilih. Nah, yang hitung itu yang tadi yang di atas tuh yang button hitung, objek hitung yang nah yang ini private object hitung. Nah, tampilnya nanti akan di sini yang hitung ini. Pilihan menu dikali masukkan jumlah, berarti pilihan menu dipilih yang ini, harganya akan muncul di sini. Kemudian masukkan jumlahnya yang ini. Kita jumlahnya mau berapa? Mau 2. Nanti tinggal diklik yang hitung ini. Begitu. Oke, sampai mana tadi? Nah, yang ini kemudian hasilnya, txt hasil akan muncul di sini. Nah, yang di sini. Oke. Di set text value of. Oke, hitung sudah gitu. Tinggal klik simpannya. Berarti nah, yang ini yang simpannya berarti pakainya tabel data ini kan mau disimpan ke tabel, jadi pakainya tabel data atau input data gitu. Yang mau disimpannya yang mana? Yang menu, yang jumlah dan hasil itu. Kita kopas aja, cek, kemudian kita kesiniin ke si button simpannya. Nah, yang ini. Nah, gitu guys. Gampang kan kalau misalkan kita hafal variabelnya itu cukup gampang karena ya Allah berisik banget ya.
kalau misalkan kita hafal variabelnya pasti gampang dihafal gitu. Oke, kalau misalkan sudah BTN simpan. Oke, sudah. Kita masuk ke yang kedua. Nah, yang ini, yang tabel yang ini. Tabel yang ini saya telah sedikit edit juga. Nah, tabel yang ini itu di custom kodenya. Nah, di custom kodenya di sini. Nah, custom ini kayak saya masukin ke sini aja. Nah, di custom kodenya kemudian dikasih, kan ada final. Kalau final berarti begini custom kodenya. Nah, saya kasih static aja. Jadi si tabelnya gampang masuk ke dalam si tabelnya gampang menampung dari data yang lain. Statik lah. Nah, kita kasih, sebenarnya gampang sih untuk memasukkannya, cuma 3 doang. Cuman yang susah itu yang ininya. Nah, yang ini. Sebenarnya bukan susah sih, cuman tinggal copy paste doang. Kayaknya saya belum edit deh buat yang ini. Nah, tinggal taruh di sini. Kemudian udah, udah deh. Tinggal masukin ininya aja. Ini untuk button keluar, ini untuk input data, kemudian untuk hapus nah yang ini. Kita masukkan satu-satu ya. Kita awali dari yang menghapus dulu. Nah, yang hapus ini pakai table model yang tadi dipanggil. Yang ini pakai table model, kemudian pakai integer row. Ini variabel tabelnya. Kemudian selected row untuk memilih rows yang kita mau hapus. Kemudian row-nya ini pakai if, kemudian pakai integer lagi. Nah, kita ke sisi. Nah, kalau misalkan kita mau hapus, ada pertanyaan serius nih, konfirmasi gitu. Kemudian if-nya oke. Gitulah, pakai ada if-nya juga. Kalau misalkan mungkin ada yang udah tahu teman-teman tentang if sama else juga pasti ini akan paham. Oke, kita simpan di sini. Kakak copy paste-nya gampang banget sih. Ya emang gampang karena emang ini project saya semua gitu. Gampang. Kemudian kita kasih yang exit sistem aja pakai kopas biar cepet. Nah, udah ada kok, tapi kita agak hilang aja lah. Oke, udah. Wah. Nah, oke, setelah itu kita masukkan si ininya yang paling penting. Itu terdiri dari input data ini dari sini, kemudian frame tag itu dari tabel, sama ini juga dari tabel. Ini untuk memunculkan tabel pakai set visible true bukan false, kemudian lokasinya di mana sini, kemudian operasinya dari mana, dari input data ini. Oke, kita kopas aja ini dari table model yang di atas. Di input data ya guys. Nah, gitu. Oke, codingan sudah ready. Kita
cek dulu ya, semoga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wahid. Oh, ini kosong sih, kok ini kosong. Oke, cara sekalian lah tutorial cara membuat tabelnya itu ke user aja dulu. Nah, kemudian kita mau bikin tabel berapa, insert. Oke, di sini udah ada. Kebanyakan, sorry, nolin aja lah. Ini maksudnya cu. Nah, yang ini kita ganti misalkan nama menu, kemudian harga, kemudian jumlah. Oke, kalau sudah kita close. Dan kita runningnya yang ini, yang tutor YT2. Runningnya yang ini, compile. Bismillahirrahmanirrahim. Input data, kemudian klik ini, harganya 10.000. Kalau misalkan ini harganya 5.000, kopi biasa 3.000, sedangkan tinggal 15. Ini 5.000, ini 7.000, ini 10.000, ini 15.000. Kita pilih yang terakhir aja, Nasgor. Kemudian kalau misalkan batal, ini semua akan hilang. Kemudian kita masukkan, ininya gak ada, ya gak apa-apa lah ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini aja. Ini. Kita hitung. Nah, ini harganya 15 kali 5 sama dengan 75.000. Kalau misalkan nggak percaya, silahkan kalian hitung. Kemudian kita klik set. Aduh, kok error ya guys? Wait. Berarti ada yang salah nih. Kalau misalkan ada yang salah, itu biasanya kita lihat di tabelnya ini dulu. Ini dulu kita kopas biar cepat. Ini dulu aja. Kita masukkan. Oke, kita coba running yang hasil kopiannya dulu, semoga bisa ya. Oke, bisa. Oke, kita masukkan input data. Tadi itu Nasgor. Kemudian pilih yang 5. Oke, kita hitung, simpan. Wah, kok error ya? Wait. Ada yang salah. Kita ini lihat cannot install table model because. Oke, berarti nggak bisa, ada yang salah sama source code-nya. Kita lihat di sininya. Oke, udah. Kalau misalkan di sini, kita coba run yang ini. Ada yang salah guys. Nah, ini kan masuk tuh. Oke, kayaknya kita lupa kopas source code yang atas nih. Yang ini. Oke, udah. Tinggal data. Terus. Nah, kalau misalkan bikin mah pasti lama lagi, karena memang saya ya gitulah, belum lihai main ginian. Kalau misalkan teman-teman saya mah udah jago semua main kayak gini. Saya suka lah lihat mereka tuh. Oke, kayaknya udah nih.
tahu nih, kita cek ya. Oke, misalkan kita I'm standing in the street. Oke, klik bahasa rudal, kita klik ini white. Kesalahannya kayaknya ada di sini nih. Di BTN simpan, oh udah, ini BTN simpan udah. Di input data, BTN input data, oke, aman. Baik, saya tuh dulu kesalahannya tuh ada di kita lagi. Semoga bisa ya. Padahal ini tuh project saya juga suka lupa sendiri gitu, aneh banget gitu. Nah, oke, draw udah aman, ini udah aman deh ini, cuman di BTN simpannya, di BTN simpan kita nggak masukin si ininya. Laptop saya sampai double pilihan menu masukkan jumlah, kemudian BTN simpannya. Oke. Kayaknya ini video bakal lama nih, tapi kita coba dulu ya. Semoga ini berhasil. Oke, klik input data, kemudian bahasa rudal, kemudian ini. Nah, aneh. Stable. Option. Bayar, oke.
ini button hapus. Kemudian ini untuk ininya guys, saya hampir lupa, ini tuh kita harus ganti dulu tutor YT. Kemudian di mana lagi ya kita harus di sini. Kok saya gantinya di tabel data sih? Di sini dong. Nah, kalau kita nggak awas copy paste, pasti bakal gitu. Nah, ininya berarti tutor YT2 ke tutor YT, kemudian tutor YT1. Oke. Tutor YT2 ke tutor YT1. Oke. Ini masih merah karena tutor. Oke. Kita ganti di sininya. Apa lagi yang harus diganti nih? Oke, banyak. Oke, ini btn input datanya. Ini tuh tutor YT. Kemudian ininya tutor YT 2 dan tutor enggak satu tutorial YT tutorial YT. Oke, sudah masuk, ininya diganti ke tutorial YT. Oke, sudah. Kemudian ininya ganti juga sama ya, tutorial YT. Oke, sudah. Kemudian oke, tabel model, TBL hasil, kemudian seriusnya konfirmasi, tinggal yang ini tutor YT2 ke tutorial YT. Oke, sudah lagi yang harus diganti ya. Sebentar udah kayaknya kita tinggal running aja. Jangan sih, udah banyak banget. Oke, input dasar udah hitung simpan. Oke, nice, kita telah membeli bakso rudal sebanyak 3 buah dengan total bayar 30.000 gitu. Wah, ini banyak sekali package-nya, nanti kita coba sekali lagi. Oke, kita run sekali lagi yang tadi telah kita rubah source code-nya. Data, kemudian bakso rudal ini ke sini, simpan. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau beli kopi biasa, kemudian ini ke hitung simpan. Oke. Kalau BTN hapusnya juga saya belum coba nih, kita coba sama-sama ya. Saya biar tahu bisa atau enggak. Bisa nggak bisa.
tapi enggak kayaknya. Oh benar, serius nih, berarti kita harus klik dulu salah satunya. Oke lah, klik ini, hapus, terus nih, oke. Kemudian kita mau input lagi, misalkan mau basreng yang kering, harganya itu 10.000, kita mau beli 9, misalnya 8, kita hitung 10 kali 8, 80, silahkan hitung kalau nggak percaya, simpan. Oke, basreng kering siap dibeli. Oke. Oke guys, jadi begitu saja. Jadi kalau misalkan, oh ininya belum diganti nih, input data ini. Terus ini nggak ngaruh juga, nggak terlalu berefek. Tutorial GT. Nah, jadi kalian kalau misalkan mau kopas source code ini juga harus hati-hati, source code apapun, karena memang source copy paste itu sebenarnya kayak untuk dilakukan hanya untuk saat-saat genting, kayak seperti sekarang ini. Genting mode dan was, tapi ini itu adalah sebuah jalan keluar di mana kalau kita misalkan kesulitan mencari suatu, memecahkan suatu masalah, kita jangan panik, kita harus cari jalan keluar terbaik begitu. Dan kita jangan lupa untuk terus berdoa, karena kata dosen mata kuliah desain web, berdoa itu adalah tanda kerendahan hati. Oke, quotes untuk malam ini. Terima kasih, saya Rifki Ramdhani mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.